Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai misteri tatapan dia atau mereka kepadamu. Oke, mari kita lihat energi dari dia atau mereka yang terkoneksi dengan dirimu ya guys ya. Dimana di sini ada beberapa orang yang menatap kamu ya, dan dari tatapan mereka itu sepertinya penuh dengan teka-teki atau misteri. Mari kita ulik lebih detail ya guys ya, apa sih misteri dari tatapan dia atau mereka kepadamu ya. Mungkin kamu nih udah ngerasa ada something yang mereka sembunyikan ya, atau something is not right gitu loh guys ya, dari tatapan mereka, dari pancaran aura energi mereka yang terpancar melalui tatapan mata mereka ya. Itu kayaknya udah kerasa ya guys ya, kalau mereka tuh kayak ada yang menyembunyikan sesuatu atau kayak ada menyimpan sesuatu ya dari hati mereka, karena mata itu adalah jendela dari hati yang sebenarnya, yang mana nggak bisa dibohongi ya guys ya. Oke. Well guys, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar, buat kamu-kamu yang ingin menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Oke ya guys ya, mari kita lihat di sini. Well guys, sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu ya guys ya, sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa terlebih dahulu bergabung ya bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya, dan tentunya berbayar ya guys ya. Requestnya suka-suka kamu ya, readingan yang seperti apa yang kamu mau ya, sesuai dengan tema yang kamu inginkan gitu loh guys ya. And kalau kamu mau shopping boneka paket ya, aneka boneka paket untuk souvenir atau gift ya, maka kamu bisa kunjungi all shop aku ya, and linknya itu udah ada di description box. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya, misteri tatapan dia atau mereka kepadamu. Oke, di sini ada Knight of Swords, ada King of Pentacles, ada The Empress, ada Five of Cups, ada Nine of Cups, ada The Devil, ada Ace of Wands, ada Six of Swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Di sini beda orang beda story ya guys ya. Namun kamu coba simak ya lebih jauh ya guys ya. Who knows ya, your story is here. Oke, di sini misteri tatapan dia atau mereka kepadamu ya. Aku merasa di antara kamu itu ya ada
yang terkoneksi dengan orang-orang yang sepertinya itu kayaknya tuh sangat toksik ya di lingkungan kamu ya guys ya. Dia atau mereka ya, atau orang-orang ini ya guys ya, itu kayak memiliki tatapan seolah-olah kayak memusuhi kamu ya, tatapan bermusuhan. Nah seperti itu ya guys ya, dia atau mereka ini kayak memusuhi kamu gitu. Jadi tatapannya itu tajam gitu ya guys ya. Ngelihat kamu tuh kayaknya tuh sinis ya, bukannya senyum, bukannya ramah ya, tapi sinis ya. Sinisnya itu matanya tuh agak tajam kayak melotot gitu ya. Padahal ya kamu nggak merasa ada salah nih ya guys ya. Atau kamu nggak pernah memulai sesuatu ya, apalagi berbuat hal yang tidak-tidak, berbuat hal yang salah kepada dia atau mereka ya, tapi dia atau mereka ini ya yang tidak memiliki permasalahan dengan kamu, itu tatapannya ya kayak memberikan tatapan yang sangat tajam gitu loh guys ya, seolah-olah kayak menantang kamu ya, menantang kamu, memusuhi kamu ya, ke arah-arah ingin bermusuhan gitu loh guys ya. Mungkin nih orang atau mereka ini kayak pengen cari gara-gara ya, atau kayak pengen memancing-mancing kamu gitu loh guys ya. Mungkin mereka di situ ya, di circle kamu itu ya, merasa sok jagoan ya, atau merasa jago gitu loh guys ya, merasa berkuasa ya di lingkungan, di circle atau di komunitas kamu ya guys ya. Makanya kayak mengintimidasi kamu duluan gitu loh guys ya, biar kamu tuh takut, biar kamu tuh gentar, biar kamu tuh ketar-ketir kayak gitu loh guys ya. Itu misteri tatapan dia atau mereka kepadamu yang memancarkan energi permusuhan ya, melalui tatapan mereka yang tajam ya, kayak sinis yang kayak hampir melotot gitu loh guys ya. Padahal kamu nggak terlalu kenal nih sama dia atau mereka gitu, tapi kayaknya orang-orang ini tidak ramah sama kamu ya guys ya. Dibilang galak sih sebetulnya tidak juga ya guys ya, tapi orang-orang ini atau dia atau mereka ini kayak pengen mengintimidasi kamu gitu loh guys ya. Sengaja kayak sinis menatap kamu atau memberikan tatapan yang melotot gitu ya, biar kamu tuh takut, ketakutan atau ketar-ketir ketika berhadapan dengan mereka. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini aku juga melihat bahwa misteri tatapan dia atau mereka kepadamu ya, ada King of Pentacles ya, di antara mereka ya, atau beberapa dari mereka, salah satu dari mereka, satu atau dua orang ya, itu ada yang kayak menatap kamu tuh dengan tatapan yang seolah-olah kayak sok baik gitu ya kepada kamu gitu loh guys ya, kayak sok ramah atau friendly ke kamu ya, padahal aslinya gitu ya nggak seperti itu gitu loh guys ya. Jadi kayak bermuka dua gitu ya, dia menatap kamu seolah-olah kamu tuh dianggapnya sebagai teman ya, kawan ya, kayak pengen bersahabat gitu loh guys ya. Tapi sebetulnya nih orang kayaknya memberikan tatapan itu ya, yang menunjukkan keramah tamahan kepadamu ya, karena dia atau mereka ini sepertinya ada maunya sama kamu gitu loh guys ya. Ada sesuatu yang dia atau mereka ini inginkan kepada kamu, makanya dia atau mereka ini harus berbaik-baik sama kamu terlebih dahulu ya, biar kamu ini terpancing gitu loh guys ya, menerima orang ini masuk ke circle kamu ya, masuk ke dunia kamu ya, biar orang ini tahu lebih detail tentang dirimu gitu loh guys ya. Orang ini sepertinya suka sekali nawarin kamu sesuatu ya, entah itu nawarin makanan, minuman ya guys ya, kayak sok baik ya, kayak berbaik-baik sama kamu gitu loh guys ya, di depan kamu, tapi di belakang beda loh guys ya, seperti satu koin dengan dua gambar yang berbeda kayak gitu ya guys ya. Kamu nggak akan pernah menduga ya, orang yang sok baik ini di hadapan kamu ya, di belakang itu super nyinyir, julid ya, suka ngata-ngatain, bahkan ngolok-ngolok juga ya. Di dalam hatinya ya, itu dia ketawa-ketawa loh guys ya, ketawa-ketawa ketika kamu itu apa ya, terkecoh gitu loh guys ya, dengan kebaikan palsunya, dengan keramah tamahan yang fake yang dia berikan ke kamu ya. Dia ketawa-ketawa ini ya guys ya, dia orangnya sangat tidak serius ya, dia suka main-main di sini ya guys ya, bener-bener dia kayak suka bermain-main ya guys ya, untuk kesenangannya sendiri ya. Jadi dia bermuka dua ini karena dia
itu orangnya usil ya, dia ini jahil ya, tipe orang yang suka menjahili orang lain untuk kesenangannya pribadi gitu loh guys ya. Dia mendapatkan kepuasan, kebahagiaan, kesenangan dari situ ya, dengan mempermainkan orang lain ya guys ya. Jadi ini orang bermuka dua dan dia merasa terhibur kalau dia mampu mengadu domba orang juga gitu loh guys ya. Jadi dia ini bisa baik, bisa juga tidak baik ya, tergantung situasinya ya guys ya. Tapi itu dia lakukan ya untuk kesenangannya pribadi gitu loh guys ya. Melihat orang terkecoh dengan tatapan atau dengan kebaikan-kebaikan palsunya ya guys ya. Kemudian dia bersama orang lain itu beda lagi ya, berkomplot ya, atau berencana buruk terhadap orang lain atau terhadap targetnya atau terhadap lawannya gitu loh guys ya. Jadi situasi atau kondisi di mana dia berada ini bisa berubah-ubah ya guys ya, sesuai dengan keinginannya ya guys ya, atau sesuai dengan situasi pada saat itu ya. Jadi orang ini mudah seperti kayak bunglon gitu ya guys ya, mudah berubah-ubah ya guys ya, tidak tetap pendirian orangnya sama sekali, tidak konsisten, tidak bisa dipercaya juga, kata-katanya, tindakannya itu tidak bisa dipegang ya, dia bentar-bentar berubah ya. Yang mana kalau ada situasi atau orang yang bisa menguntungkan dirinya, maka dia akan ikut ke sana gitu loh guys ya. Makanya ini tatapannya ini penuh dengan misteri ya guys ya. Dia terlihat baik, terlihat manis ya, tapi di dalam hati itu beda loh guys ya. Dia ketawa-ketawa ya, karena melihat kamu begitu lugu, begitu polos ya, terkecoh dengan sandiwaranya atau drama-drama yang dia ciptakan ya, untuk mengusili kamu atau berbuat jahil kayak gitu loh guys ya. Orangnya suka main-main ini. Oke, next, misteri tatapan dia atau mereka kepadamu ya. Yang lainnya ya, ini another story. Aku melihat adanya tatapan orang yang sepertinya ini udah berumur ya guys ya, yang mana orang ini sepertinya itu melihat kamu tuh kayak nggak senang gitu ya, kayak nggak suka ya. Dia terlihat judes, galak ya. Orangnya ini lebih tua daripada kamu ya, rata-rata lebih tua daripada kamu sih ya guys ya, atau vice versa ya, kamunya yang lebih tua daripada orang ini ya guys ya. Tapi orang ini kayak suka melihat kamu itu dengan tatapan yang sinis atau tajam juga ya guys ya, yang mana kayak mengekspresikan rasa ketidaksukaannya terhadap dirimu gitu loh guys ya. Entah apa yang dia tidak suka dari kamu ya, tapi di sini ada rasa tidak suka gitu loh guys ya. Orang ini sepertinya mudah kepanasan sendiri ya, mudah tersaingi ya, merasa tersaingi ya guys ya. Kayaknya dia tidak suka, tidak rela, bahkan tidak sudi ya kalau melihat orang lain, terlebih kamu ya, itu memiliki sesuatu atau memiliki kehidupan yang melebihi dirinya kayak gitu loh guys ya. Dia kayaknya mudah kepanasan sendiri ini ya guys ya, makanya tatapannya itu tajam, sinis ya, dan dia ini omongannya juga kasar banget ya guys ya, nggak kayak pakai aturan gitu ya, kayak nggak ada akhlak ya, sorry itu saya kayak nggak ada adab gitu loh guys ya, ceplos-ceplos ya. Tapi ceplos-ceplosnya itu ya ngejelepak, tapi kayak kata-katanya itu pedas-pedas gitu loh guys ya, tajam-tajam ya, yang mana lebih ke arah kasar gitu loh guys ya, kasar banget ya. Padahal orang nggak ada salah gitu loh guys ya, karena dia mengikuti hawa nafsunya, egonya ya guys ya, untuk bisa terdepan, untuk bisa mengungguli orang lain ya. Makanya apapun dia lakukan, termasuk mengintimidasi orang lain atau berkata kasar kepada orang lain biar orang lain tuh kayak rendah diri ya, atau merasa tidak pede berhadapan dengan dirinya. Jadi dia tuh kayak mengintimidasi duluan. Nah, seperti itu. And next, di sini misteri tatapan dia atau mereka kepadamu ya, ada Five of Cups ya guys ya. Di sini aku melihat bahwa ada seseorang yang menatap kamu dengan penuh pengharapan atau ekspektasi yang tinggi ya guys ya. Ada dari dia atau mereka ini yang berharap kalau kamu tuh gagal gitu ya, kalau kamu tuh tidak berhasil dalam berusaha, mengusahakan sesuatu, atau dalam pekerjaan, karir, usaha bisnis ya. Dia mengharapkan kamu itu gagal atau mengalami kegagalan gitu loh guys ya. Wah, orang ini ya sepertinya itu tidak suka kalau kehidupan kamu itu penuh dengan pencapaian dan keberhasilan ya. Mungkin dia merasa iri, dengki ya, atau sirik dengan apa yang kamu kerjakan. Makanya dia mengharapkan hal-hal yang tidak baik ya, atau hal-hal buruk
terjadi di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Wah, ini sepertinya orangnya tidak jauh-jauh ya. Mungkin saja ini tetangga sendiri atau bisa jadi teman sendiri ya guys ya. Dia kayak suka memantau aktivitas kamu sih ya di sini ya guys ya. Melihat kamu ya, kepo, pengen tahu urusanmu ya. Kalau kamu gagal dia, waduh, senang banget bukan kepalang ya guys ya. Tapi kalau kamu berhasil sukses dia sedih banget ya. Dia malah menderita kalau kamu bahagia, senang ya. Dan dia malah senang kalau kamu mengalami kegagalan, seperti itu loh guys ya. Wah, nih orang sepertinya berpenyakitan hati juga nih ya. Oke, makanya tatapannya itu penuh dengan ekspektasi atau harapan kalau kamu itu tidak berhasil gitu ya guys ya. Dia mengharapkan hal yang buruk dari kegiatan orang. Waduh, aneh ya. Ada ya orang yang seperti itu ya. Oke, next misteri tatapan dia atau mereka kepadamu. Di sini ada Nine of Cups ya guys ya, dimana di sini ada orang yang menatap kamu dengan tatapan penuh tanda tanya ya guys ya. Dia bertanya-tanya kenapa kamu bisa setenang itu ya, padahal mungkin kamu lagi dimusuhi banyak orang, atau mungkin kamu berada dalam situasi yang tidak mendukung dirimu ya, tapi kamu bawaannya tuh tenang gitu ya guys ya, atau kamu tuh bisa relax, santai, menikmati hidup, enjoy gitu ya guys ya. Dia bertanya-tanya kenapa kamu ini bisa sesantai ini, kenapa kamu bisa setenang itu, padahal orang-orang lagi rame nih ngebully kamu, atau padahal kamu tuh lagi rame nih jadi bahan gibahan, bahan gosip, atau orang-orang lagi rame nih ngejelekin kamu atau menjatuhkan kamu atau merusak reputasi kamu, tapi kok kamu tenang-tenang aja. Jadi ada yang menatap kamu dengan tatapan yang penuh dengan tanda tanya ya. Dia sendiri bertanya-tanya, dan dengan melihat dirimu yang begitu tenang, itu baginya adalah teka-teki yang harus dia ketahui dan harus dia cari tahu ya guys ya, karena dia di sini penasaran ya guys ya. Jadi di sini tatapannya penuh misteri ya guys ya. Sebagian ada yang kepo, sebagian penasaran ya, sebagian kayak bertanya-tanya ya, ada apa gerangan dengan dirimu? Kok kamu tidak memberikan respons, reaksi, atau feedback yang orang-orang lain harapkan ya? Orang-orang mengharapkan kamu itu hidupnya penuh dengan kegelisahan ya, keterpurukan, penderitaan, kesengsaraan. Tapi di sini yang terjadi kamu malah enjoy dengan dirimu sendiri, dengan kehidupanmu ya guys ya. Disitulah ya yang membuat dia atau mereka sering menatap kamu dengan tatapan yang penuh dengan tanda tanya atau teka-teki. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya ada the devil. Misteri tatapan dia atau mereka kepadamu ya guys ya. Itu ketika kamu melewati mereka ya, ketika kamu jalan lewat rumah mereka, atau ketika kamu lagi jalan pengen keluar gang atau komplek, atau pengen bepergian ya, itu melewati mereka yang lagi bergerombol, lagi asik menggosip ya guys ya. Itu mereka menatap kamu dengan tatapan yang kayaknya itu penuh dengan apa ya, semacam kayak olok-olokan gitu loh guys ya. Dan ada juga aku merasa bahwa di antara mereka ini ada yang jadi tukang gosip akut ya, dimana orang inilah yang menebarkan isu atau rumor yang tidak-tidak tentang kamu. Jadi ketika kamu lewat, dia kasih tahu kan ke orang-orang sekitar di dalam gengnya atau gerombolan itu ya. Itu ketika kamu lewat itu cepet-cepet ya mereka terdiam. Kemudian tatapannya tuh aneh ya, matanya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, kayak gitu loh guys ya, seolah-olah kayak menyembunyikan sesuatu, seolah-olah ingin menyampaikan ke kamu ya bahwa mereka lagi membicarakan dirimu gitu loh guys ya. Jadi ketika kamu lewat, mereka tuh kayak responsnya itu cepat gitu ya guys ya, langsung terdiam, terus matanya gerak-gerak ya, bola matanya itu gerak-gerak ke kanan ke kiri gitu loh guys ya. Ada juga yang nunduk ya setelah natap kamu, terus ada juga yang nunduk gitu loh guys ya, kayak takut kalau kamu tahu gitu bahwa mereka tuh lagi memperbincangkan dirimu. Nah, seperti itu ya, karena ada salah satu atau beberapa dari orang ini di dalam gerombolan itu yang mencoba untuk mempengaruhi yang lainnya atau memprovokasi ya, menghasut yang lainnya agar terpengaruh dengan berita rumor yang
dia rekayasa atau yang dia sebarkan ya, guna untuk kayak merusak reputasi atau nama baik orang ya, berusaha untuk menjatuhkan orang lain melalui gosip, melalui rumor, melalui cerita-cerita fake ya, atau fitnahan gitu loh guys ya. Karena dengan cara seperti itu mereka pikir mereka bisa menjatuhkan orang. Nah, seperti itu ya. And next di sini misteri tatapan dia atau mereka kepadamu ya. Aku merasa ada dari dia atau mereka ini yang menatap kamu penuh dengan keterkejutan ya guys ya. Dimana dia nggak menyangka ya bahwa kamu ini bisa mengambil tindakan yang tidak semua orang bisa lakukan gitu loh guys ya. Mungkin kamu di sini mendiamkan orang-orang sekitar kamu yang suka usil, jahil, yang suka nyinyir, julid ya, yang suka memusuhi kamu ya, itu kamu diamkan mereka. Kamu kayak tidak pedulikan gitu loh guys ya. Kamu abaikan mereka ya. Dan ada juga ya dari kamu yang menganggap seolah-olah mereka itu udah, sorry to say ya, udah nggak ada di muka bumi ini gitu loh guys ya. Jadi seolah-olah ketika kamu melewati mereka ya, ketika kamu jalan ya, itu kayak nggak ada orang aja ya, kamu lewat aja gitu loh guys ya, mendiamkan mereka, nggak seperti biasanya kamu menegur mereka ya, ada tegur sapa, atau kamu senyum, minimal senyum ramah, beramah tamah kepada mereka. Tapi setelah kamu tahu bahwa mereka atau dia ini toksik ya, kamu mulai kayak jaga jarak gitu loh guys ya. Kamu nggak mau lagi kayak dulu yang cengengesan, yang ketawa ketiwi, apalagi bercanda-canda sama mereka gitu ya. Kamu di sini mulai kayak tegas, lugas ya dalam berucap, berujar maupun dalam bersikap dan bertindak gitu loh guys ya. Sehingga itu meminimalisir orang-orang usil ini untuk mempermainkan dirimu kayak gitu ya guys ya. Jadi mereka nih ada yang menatap kamu tuh kayak terkejut gitu. Kok kamu bisa berubah drastis ya? Kok kamu bisa menatap dia atau mereka dengan tatapan yang dingin gitu loh guys ya, tidak hangat seperti dulu. Nah, begitu ya. And the last one, misteri tatapan dia atau mereka kepadamu ya. Nah, di sini aku merasa ada dari dia ya atau mereka ini yang ketakutan ya guys ya, menatap kamu tuh nggak mampu ya, nggak mampu menatap kamu ya, karena takut ya, ada getaran rasa takut ya guys ya, ketakutan ya, karena kamu kayak udah beda aja ya, dari segi energi pun udah kerasa gitu loh guys ya, energi kamu tuh tinggi ya, itu membuat mereka tuh kayak ketar-ketir sendiri gitu loh guys ya. Mungkin mereka banyak melakukan kesalahan ya, atau berbuat hal yang salah di belakang kamu ya. Mungkin suka menebarkan rumor, gosip ya, atau ngejelekin kamu di belakang ya. Jadi ketika ketemu kamu itu langsung ketar-ketir, ketakutan gitu loh guys ya. Takutnya kalau cerita hoax mereka itu ketahuan sama kamu ya, atau kamu mengetahui kebusukan mereka di belakang. Nah, seperti itu ya. Mereka takut kalau kamu itu mengetahui hal-hal buruk yang mereka lakukan ya tanpa sepengetahuan dirimu. Makanya di sini ya dari bola mata mereka itu tercermin ya kalau mereka tuh lagi ketakutan ya, takut bertemu sama kamu. Bahkan ada juga yang sampai menghindari kamu ketika berpapasan, itu langsung ya berbelok ya, atau langsung balik lagi ya, karena tak kuasa gitu ya guys ya bertemu sama kamu, apalagi sampai memandang matamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Semua elemen ada di sini. So, semua zodiak pun ada di sini ya. Namun yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Only one card. Alright, di sini ada flower of asters, elegance and patience. Nature doesn't hurry, yet everything is accomplished. Jadi di sini pesannya buat kamu, tetaplah kamu tampil elegan, ya, anggun, cool, ya, tetap santai, tetap kamu menampilkan ekspresi yang relax, santai ya, dan kamu mesti tetap bersabar ya guys ya, menghadapi kelakuan-kelakuan orang toksik di luar sana ya guys ya.
Segala sesuatu yang bersifat alamiah itu tidak terjadi secara cepat ya guys ya, tapi segala sesuatu yang bersifat alami itu selalu mengandung proses ya, selalu ada proses tahapan ya, tahap demi tahap ya, hingga bisa berhasil. Segala sesuatu akan tercapai atau akan terjadi sesuai dengan ekspektasi apabila kita mau berproses secara alamiah ya. Jadi untuk case di mana orang-orang toksik itu bermunculan ya, kita tidak bisa menghentikan mereka ya sesuai maunya kita ya. Harus cepat selesai ya. Mereka nggak boleh toksik sama kamu. Mereka harus begini begitu sesuai dengan kemauan kamu. No, nggak bisa ya guys ya. Mereka adalah bagian daripada ujian atau cobaan hidup kita. Jadi kita harus sabar-sabar dalam menghadapi mereka ya guys ya. Mereka akan berhenti sendiri apabila timingnya udah tiba, waktunya udah tiba gitu loh guys ya. Mereka tuh mengganggu kita atau memberikan gangguan kepada kita itu sebagai tantangan atau rintangan yang harus kita lewati ya guys ya. Kita harus bisa melewati fase-fase yang menyakitkan atau fase-fase yang menyulitkan ya, agar kita di sini pun bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi mereka itu adalah bagian daripada trigger kita ya untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi kita tahu gitu loh guys ya, bagaimana cara menyikapinya ya, mengambil suatu cara atau tindakan untuk bersikap ya, mengatasi orang toksik seperti itu bagaimana gitu loh guys ya, agar kita tidak dirugikan atau agar mereka tidak bisa semena-mena. Itu adalah tantangannya ya, tantangan yang harus kita taklukkan ya guys ya. Jadi ikuti saja alur story dari semesta ya guys ya. Ini adalah bagian daripada ujian atau cobaan dalam sekolah kehidupan. Jadi kita senantiasa selalu berusaha untuk bersabar ya guys ya. Karena sesuatu yang berawal itu pasti akan memiliki akhir ya. Jadi tidak ada sesuatu yang berawal tanpa akhir. Kalau ada sesuatu yang dimulai, pasti ada yang berakhir juga gitu loh guys ya. Jadi kelakuan-kelakuan toksik dari orang-orang toksik itu nggak akan pernah berlangsung selama-lamanya. No ya, pasti ada timingnya ya guys ya. Ada timingnya untuk berakhir. Jadi biarkan saja mereka berkelakuan jungkir balik kayak gitu ya, berusaha untuk membuat kamu terintimidasi lah ya, dengan tatapan-tatapan mereka yang penuh dengan misteri dan teka-teki ya guys ya. Kamu mesti pede aja ya, tetap percaya diri dan yakin terhadap dirimu sendiri ya guys ya. Yang paling tahu dirimu adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta dan dirimu sendiri. Mereka boleh mengatakan apapun tentang kamu, bergosip ria tentang dirimu ya, nebar-nebar hoax ya, cerita bohong, fitnahan, tebar-tebar fitnah sana sini, ya terserah ya, selama itu tidak terbukti, selama itu tidak real atau tidak nyata, ya santai aja ya guys ya, relax ya, tetap aja kamu menampilkan ekspresi yang cool, yang anggun ya, yang mana kamu berdedikasi untuk kehidupan kamu ya, dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupmu. Masa bodoh dengan kelakuan-kelakuan mereka yang mencoba untuk mempengaruhi kehidupanmu. Jangan sampai mereka memberi pengaruh yang tidak baik terhadap kamu ya guys ya. Kamu di sini harus stay strong, tetap kuat ya, selalu bersemangat dan tetaplah percaya diri untuk selalu menjadi dirimu sendiri apa adanya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.